Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Habib Rizik Syihab atau HRS menggugat Jokowi ke pengadilan. Tidak tanggung-tanggung nilai gugatan HRS mencapai 5.246 triliun rupiah atas perbuatan melawan hukum yang didugakan pada Presiden Jokowi. Pihak penggugat yang terdaftar bukan HRS sendiri, namun nama-nama seperti Munarman, Eko Sancoyo, Edi Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Sunarko. Pihak tergugat dalam ini barang tentu adalah Jokowi. Saya justru melihat gugatan ini sebagai hal yang memang cukup menarik, namun bukan pada gugatannya itu sendiri, karena gugatan model seperti ini memang banyak terjadi pada pemimpin sebuah negara. Saya merasa tertarik melihat gugatan ini justru dari sudut yang lain. Saya melihat gugatan ini sebagai upaya panjang setelah kemerosotan peran HRS di ruang publik Indonesia sejak 2017 dan sejak kepergiannya ke Saudi Arabia pada saat itu. Pertanyaan, mampukah HRS melakukan pemulihan atas namanya dan gerakannya untuk bangkit kembali? Apakah dengan cara demikian tidak malah menunjukkan bahwa HRS terlalu ambisius dan romantis dengan apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya? Sementara keadaan dunia perpolitikan kita di Indonesia sudah berubah sama sekali. Dulu sebagian kalangan, terutama para pengikutnya, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh HRS memang dibutuhkan oleh mereka. Namun setelah melihat apa yang terjadi pasca 2017, nampaknya itu tidak terlihat lagi. Kita tahu bahwa ada beberapa peristiwa penting sejak berdirinya FPI dan lalu tahun 2017, yakni keterlibatan HRS dalam gerakan 212 dan menyebabkan dia harus berlari ke Saudi untuk menghindarkan proses hukum. Bagi sebagian kalangan, terutama pendukung loyal Rizik Syihab, larinya beliau ke Saudi Arabia adalah hal yang tepat dilakukannya. Namun sebagian banyak kalangan, kepergian Habib Rizik ke Saudi dianggap lari dari tanggung jawab pada apa yang telah diperbuat, yang seharusnya dipertanggungjawabkan baik ke publik maupun ke meja hukum. Sejak masa mukimnya di Saudi, HRS tidak memiliki kontak langsung dengan kebanyakan pendukungnya di tanah air. Para elit mereka memang sering menemui HRS karena Saudi Arabia adalah tempat umroh dan haji, di mana ratusan dan jutaan orang per tahunnya mengunjungi tempat ini. HRS masih bersuara kritis pada pemerintahan Jokowi, namun suara kritis seperti itu tidak memiliki pengaruh besar apabila dibandingkan dengan suara itu dikemukakan dari Indonesia dan di Indonesia, bukan dari luar negeri. Harisma dan pengaruh HRS mau tidak mau semakin melemah sampai akhirnya dia memutuskan untuk balik ke Indonesia lagi. Namun ketika balik, Habib Rizik Syihab sudah ditunggu dengan persoalan hukum. Belum sempat bangkit melakukan pemulihan pada citra dia. Persoalan berikutnya adalah masalah pembubaran FPI. Pada masa awal pemerintahan Jokowi, kendaraan yang paling efektif yang dipunyai oleh Habib Rizik adalah FPI. Namun FPI terkena Undang-Undang Ormas tahun 2017, sebagaimana juga yang menimpa HTI, sehingga turut bubar. Pada saat itu kontroversi muncul apakah FPI bubar atau tidak, namun FPI akhirnya bubar. Upaya menghidupkan kembali FPI memang dilakukan, namun sampai sekarang upaya itu nampak tidak berhasil. Ternyata FPI yang dulunya sangat dikenal sebagai organisasi yang anggotanya sangat militan, namun begitu bubar karena undang-undang keormasan tadi, militansi itu tidak begitu terlihat. HRS merasa butuh untuk mendapatkan momentum baru untuk merevitalisasi peran dirinya. Mungkin pergantian rezim saatnya dia untuk kembali ke permukaan dunia politik dan gerakan. Prabowo sendiri memang pernah menjadi sekutunya, namun kini Prabowo lebih menjadi sekutu Jokowi daripada Habib Rizik. Di mana-mana Prabowo sebagai presiden RI terpilih menyatakan bahwa dia akan tetap melanjutkan agenda-agenda pemerintahan Jokowi dan juga tetap berteman dengan Jokowi. Dalam sebuah kesempatan, Presiden terpilih Prabowo menyatakan jika yang mengisi kabinet dia adalah sebagian orang-orang yang duduk di kabinet Jokowi saat ini. Jadi dari sini menggunakan Pak Prabowo sebagai opportunity
paling tidak sampai saat ini masih belum dimungkinkan. Lalu apakah HRS akan berkoalisi dengan PDIP? Apa saja dalam politik itu memang bisa terjadi, namun dari peninjauan sejarah hubungan HRS dengan PDIP tidak akur dari dulu. Bukan hanya dari semenjak Jokowi berkuasa. Ada semacam ujaran-ujaran HRS yang menyinggung PDIP, terutama berkaitan dengan Presiden Soekarno dan Pancasila. HRS pernah dituntut oleh Sukmawati sebagai telah menghina Soekarno dan Pancasila ke pengadilan. Pada tahun 2017, HRS mengatakan jika Pancasila dalam versi Soekarno berada di pantat, sementara Pancasila Piagam Jakarta berada di kepala. Hal lain lagi, HRS juga sering bertentangan dengan Megawati. Pada tahun 2017 juga HRS pernah melaporkan Megawati yang dianggap telah melakukan penistaan agama dalam pidatonya pada HUT PDIP. Laporan ini ternyata ditolak oleh polisi karena tidak ada yang salah dengan pidato Megawati. Karenanya dalam konteks ini rasanya akan jauh jika HRS akan melakukan koalisi dalam rangka menuntut Jokowi dan mungkin juga mengkritisi presiden terpilih nanti. Selain itu, koalisi atau kerjasama atau apapun namanya antara PDIP dan Habib Rizik akan sulit terjadi karena keduanya berbeda level. PDIP adalah partai politik besar sekali keorganisasinya, sementara HRS FP-nya ya begitu saja, bahkan sudah bubar. Masanya tidak jelas sama sekali untuk HRS dan FPI, sementara PDIP adalah partai politik pemenang yang jumlah anggotanya juga sudah bisa ditaksir betapa besarnya. Apakah lalu Habib Rizik menggunakan momentum pergantian Jokowi pada Prabowo? Saya melihatnya bisa seperti ini. Mungkin HRS berasumsi jika Jokowi setelah lengser akal kehilangan pengaruh baik pada masyarakat umum maupun pada pemerintahan Prabowo. Habib Rizik Syihab sangat boleh memiliki asumsi yang seperti itu. Namun, jika melihat kenyataannya, Jokowi nampaknya tidak selemah yang diasumsikan oleh Habib Rizik Syihab. Anak Jokowi sendiri masih menjadi wapres dan secara politik itu akan tetap memiliki pengaruh. Selain itu, meskipun tidak ada landasan hukum, mantan-mantan presiden, seberapapun kontroversialnya, tetap ada semacam perlindungan dari negara. Saya melihat bahwa upaya penuntutan Jokowi itu lebih pada upaya HRS untuk bangkit kembali, untuk diperhitungkan di ruang publik. Namun untuk keperluan apa dia menuntut Jokowi dengan hal yang tidak masuk akal? Banyak kalangan justru menganggapnya sebagai sensasi saja dan rasa putus asa saja. Sebagai catatan, setiap orang memang berhak melakukan gugatan pada pemimpin negara karena itu dijamin oleh hukum, konstitusi, namun kalau gugatan itu tidak dikabulkan, jangan marah-marah. Demikian juga berlaku pada Habib Rizik Syihab. Kalau gugatannya tidak dikabulkan, maka jangan marah-marah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.